Pengajian Tafsir Al-Quran oleh Kiai Haji Al-Ghafar Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Firman Tuhan di dalam Al-Quran, firman yang bernilai ramalan, firman yang bernilai petunjuk terakhir, firman yang bernilai alamat, pertanda, firman yang bernilai nur, cahaya, dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia. Firman Tuhan ini terjemah lebih kurang demikian: bila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kemuliaan manusia memasuki agama Islam rombongan demi rombongan, pulau demi pulau. Apabila itu terjadi, ucapkanlah tasbih, melengkapkan pujian kepada Tuhanmu,
dan segera minta ampun, minta ampun, minta ampun kepada Tuhanmu. Tuhan itu sangat menerima mulih kembali manusia keharibaannya. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara yang terhormat, tidak ada ramalan yang sangat menentang hukum alam seperti ayat ini. Ramalan dalam istilah manusia ketika pengikut Nabi Muhammad angkanya belum melebihi 114 orang. 114. Belas dusin, satu gross dalam hitungan barang. Itu hasil karya 10 tahun. 10 tahun Nabi berjuang menyiarkan agama, didampingi oleh Jibril, malaikat Tuhan, didampingi dengan pertolongan Allah. Hasil karyanya 10 tahun hanya mencapai 114 orang. Itu pun terdiri dari kelompok du'afa. Kelas paduka Tuhan tidak ada di antara 114 itu. Budak-budak belian, orang-orang melarat yang tidur di tanah. Kekuatan musuh hasil meladeni Nabi Muhammad lebih 10 tahun sudah sampai kepada suatu konklusi. Jalan untuk Muhammad tidak ada lain kecuali membunuhnya. Kekejaman untuk membunuhnya. Segala teori dijalankan oleh musyrikin Mekah, tapi pintu untuk membunuh Nabi tertutup. Persis dalam suasana lemah, tidak berdaya semacam ini, nuzul Al-Quran. Idza jaa nasrullah wal fatah. Kalau sebentar lagi pertolongan Allah datang dan kemenangan datang, hai Muhammad, engkau akan lihat manusia masuk Islam rombongan-rombongan, bukan satu-satu orang, jamaah-jamaah, 10-10 masuk Islam. Kalau itu terjadi, fasabbih, lekas bertasbih, memuji nama Tuhanmu, dan lekas minta ampun ke Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bukan taktu, bukan pawai, bukan arak-arakan, bukan derumben. Kepada Nabi dikatakan fasabbih, sujud, meniaraplah ke bumi, pujilah Tuhan, menangislah, merataplah atas dosamu.
Ini pelajar yang aneh. Aneh, menang dapat pertolongan kok nangis. Apa salahnya mendem-mendem alkohol, arak tua, dansa-dansi. Lain. Pelajaran Allah lain dari ciptaan akal manusia. Saat menang, saat ditolong Allah, kok menangis? Kok sujud? Orang Jakarta mantu saja potong kebo. Apalagi kalau dia orang kaya, seluruh orang kampung dikasih makan. Anjing, kucing juga dapat bagian makanan. Si miskin jangan ditanya lagi. Ini tandanya syukur katanya, syukur. Perbuatan ini diiringi lagi dengan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu potong kambing saja mantu padahal kamu orang kaya, itu namanya tidak syukur. Potong kebo. Kalau perlu 2-3 ekor. Kasih makan seluruh orang kampung. Nanti kebomu nanti akan tambah tahun depan. La azidannakum. Apa betul ini fatwa ini? Kebo bisa tambah. Kalau kita ditolong Tuhan, hidungnya lebih tinggi ke atas dari kakak tua. Ketawanya kedengaran ke langit ke-7. Gembusan, terbangan, arak-arakan. Ini tidak karakternya orang Islam ini. Karakternya orang Islam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Lekas ucapkan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nyanyikan tasbih ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wastaghfiruhu. Ingat dosamu, ingat kesalahanmu. Ketika kamu ditolong Tuhan, merataplah, menangislah. Maaf, saudara-saudara. Sebenarnya pengajian ini harus diucapkan sebelum Agustus 17. Karena betapapun 17 Agustus hari sakti, hari proklamasi, hari rakyat disuruh riang gembira, bendera disuruh kasih naik 3 hari 3 malam, tidak boleh diturun-turunkan biar kena hujan, kena panas. Sayang 17 Agustus sudah lampau, 18 Agustus juga sudah larut berangkat. Tapi barangkali untuk tahun depan ini pembicaraan ada gunanya. Kalau memang 17 Agustus ini hari syukur kepada Allah, orang Islam syukurnya kepada Allah, menambah tawadhu, merendah diri ke Tuhan. Baqiyatus salihat. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Istilah baqiyatus salihat istilah Al-Quran untuk memberi julukan kepada semacam zikir. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban
wa khairun amala. Al-Kahfi al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Anak laki-laki, fulus. Kalau dua ini sudah diserahkan Allah ke tanganmu, zina. Inilah yang hiasan hidup. Maaf, Al-Quran menyebutkan al-mal wal banun. Banat tidak masuk. Kalau kamu kaya, mempunyai harta, so itu punya anak laki-laki, ini. Zina. Gagah sudah di tanganmu. Tapi wal baqiyatus shalihat, ada barang yang lebih tinggi dari anak, lebih tinggi dari harta, lebih tinggi dari kekayaan. Baqiyatus shalihat, zikir baqiyatus shalihat. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Indah, bagus di hadirat Tuhan pahalanya, dan bagus sebagai cita-cita dan ide kehidupan. Baqiyatus shalihat, baqiyatus shalihat. Banyak ahli tafsir salah mengartikan baqiyatus shalihat. Dia terjemahkan lafzi, katanya kebaikan-kebaikan yang ketinggalan yang lain. Keliru. Baqiyatus shalihat bukan maknanya perbuatan saleh yang ketinggalan. Yang dimaksud baqiyatus shalihat nama dari 4 macam kalimat suci: tasbih, tahmid, tahlil, takbir. 4 ini kalau digandeng jadi satu, titelnya baqiyatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dinyanyikan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bagi ibu yang anaknya sukar tidur, nyanyikanlah dengan baqiyatus shalihat, biar anakmu diselimuti oleh Tuhan dengan naungan. Jangan lagu lain, lagu tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Khairun inda rabbika thawaba. Mau cari pahala, mau menumpukkan surga, baqiyatus shalihat. Baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaba. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, alhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah tamla'ul mizan. Alhamdulillah walhamdulillah tamla'ani samawati wal ard. Artinya, satu kalimat alhamdulillah pahalanya sepenuh mizan, timbangan neracamu di akhirat nanti. Dengan satu alhamdulillah yang kamu baca, kelihatan teraju daun timbangan bergerak. Oleh karena berat pahalanya, alhamdulillah. Hanya satu. Dalam hadis lain dikatakan, satu alhamdulillah tamla'ul ard was sama.
pahalanya padat sepenuh langit dan bumi. Bukhari, Muslim yang merawikan ini hadis. Subhanallah tamla'anil ardu was sama. Satu kalimat subhanallah yang kamu ucapkan, pahalanya sepenuh langit dan bumi. Kalau kamu baca satu, bayangkan kalau dibaca 33, ya Allah, 33 kali jagat besarnya pahala untukmu. Khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ini baqiyatus shalihat, seindah-indah cita-cita yang maha tinggi. Wahai ibu-ibu ahli ngalamun, saya sisihkan dulu ibu-ibu ahli ngalamun, karena orang perempuan ini suka ngalamun. Kalau anak mati, kalau suaminya sudah main mata dengan gadis lain, dia sudah sakit jantung, ngalamun, makan tidak enak, tidur tidak enak. Ketimbang kamu ngalamun itu lebih baik baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jantungmu akan tenteram, pahala dapat, dan tekanan darah tinggi jauh dari jantungmu. Terutama ini ibu-ibu yang ukuran badan kegemukan. Kan orang yang gemuk itu gampang sekali kena tekanan darah tinggi. Saya tidak mengerti kenapa wanita Indonesia tidak mencari kesempatan martabat di muka Allah. Karena Nabi kita mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk umatku, umat Muhammad, barang siapa yang tidak bisa menyanyikan Quran, melagukan Quran. Maaf, kalau saya sebagai guru ingin menguji murid, dan ibu-ibu sekarang dipandang murid dalam pengajian ini, berani saya uji lagu Quranmu? Ada yang bisa menyanyikan Quran? Saya yakin tidak ada yang berani. Bukan karena tidak bisa melagu, tidak bisa. Umumnya wanita Islam di Indonesia berlomba pakaian sudah bisa nomor 1, berlomba pupuran tidak kalah dengan wanita bangsa lain. Tapi untuk menyanyikan Quran, menyanyikan, bukan membaca. Kau baca rata-rata bisa baca Quran, tapi disuruh melagukan, ya Allah, dia sendiri bosan mendengarkan lagunya. Kalau orang lain melagukan Quran, katanya, aduh, kok hebat nih. Kalau dia sendiri melagukan Quran, maaf, kenapa saya sekarang harus menganjurkan melagukan Quran? Karena ada perintah dari Nabi, zayyinul Quran bi aswatikum. Zayyinul Quran bi aswatikum. Perindahlah Quran itu dengan kebagusan suaramu. Perindah Quran itu. Maknanya Quran sudah indah.
tingkatkan lagi ke atas keindahannya dengan suaramu. Suara, suara, suara. Rabi'ah Al-Adawiyah, ahli ibadah, wanita, ahli sufi, melakukan syair-syair ibadah, menyanyikan tasbih, takbir dan tahlil, menikmati ibadahnya dengan kebagusan suaranya, bukan untuk didengarkan orang lain, dia dengarkan sendiri suaranya, dan dengan itu dia berair mata, menangis di hadapan Tuhannya. Keindahan suara, keindahan suara. Barangkali di akhir zaman ini sudah boleh dimulai di kalangan umat Islam kemajuan suara Al-Quran. Saya menemukan catatan dari seorang profesor bangsa Perancis yang kebetulan sejak dari muda dia sudah penganut agama Islam. Di hari tua dia menyatakan ketika dia lalu satu kali di lembah Nil di Mesir, dia mendengar seorang tua membaca Quran dengan tartil yang maha tinggi. Dia mengatakan, tertegun nafasku mendengarkan suara orang tua ini membaca Quran. Saya tutupkan mataku, saya buka telingaku, katanya. Terbayang keindahan syurga, Jannatin Na'im, dari ayat-ayat Al-Quran. Tidak tertahan air mataku, keningku jatuh ke lantai, bertasbih mengagungkan nama Tuhanku. Dia mengatakan, tidak ada barang yang paling menimbulkan ketenangan jiwaku lebih daripada nyanyian Al-Quran, melagukan Al-Quran. Saudara-saudara yang terhormat, saya mengetengahkan soal ini. Saya baca tadi arah ke kaum ibu. Sebenarnya harus saya mulai dari kanan. Artinya kaum pria. Banyak laki-laki Indonesia sekarang dicocokkan dengan kelompok laki-laki bangsa lain dalam segala bidang, tidak kalah untuk berontak, berani untuk dagang divisa luar negeri, mampu mengendalikan, ngurus bank, mampu. Tapi untuk menyanyikan Quran malu. Dia baca Quran lambat-lambat. Apalagi sedang haji. Ini Qurannya selesai ini. Belajar Quran masih muda, masih SR, tempoh hari di Semarang sudah selesai Qurannya. Terangin dia baru tahun ini katanya haji akan baca Quran jadi Makkah, tapi disuruh melakukan Quran lambat-lambat melakukannya itu. Maknanya, maaf saudara-saudara, saya akan gandengkan pembicaraan ini dengan nasihat terakhir dari orang tua kita, Haji Agus Salim.
Haji Abu Salim mengatakan, kalau kamu ingin nur Rabbaniyah menyala di dadamu, cahaya Tuhan itu menyala di dadamu, rattilil Qur'ana tartila.